apa kriteria daripada mendiagnosa suatu orang itu menjadi NPD. Tapi narsisistik kan ada beberapa macam ya. Ya. Emotional abuse itu sebetulnya ada dua macam. Ya. Jadi kalau menurut buku-buku psikiatri memang ada dua. Oblivious ternyata ada dua ya, Dokter In, yang malignan sama yang grandiose. Halo, jumpa lagi. Kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai narcissistic personality disorder. Sekarang kita akan bertanya kepada Dr. Sylvia untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa sih kok orang bisa menjadi narcissistic personality disorder? Apa penyebabnya? Bisa Ya. Dr. Sylvia. Terima kasih Dokter Indrati, teman-teman, para pemirsa semuanya. Jadi kenapa cuma sedikit orang yang NPD, kenapa nggak semua orang? Karena jadi gini, dalam perkembangan jiwa seseorang dari dia kecil sampai dewasa, mula-mula memang menurut teori psikiatri nih ya, mula-mula seseorang itu ketika lahir mempunyai suatu bentuk diri atau self yang memang tidak sempurna. Tapi untuk menjadi dewasa, seorang anak ini atau bayi sampai anak memerlukan dua hal, yaitu suatu validasi empati dari ibunya yang diperlukan oleh anak secara tepat. Jadi misalnya seorang anak belajar jalan ya, itu kadang-kadang kan jatuh ya, kadang-kadang jatuh. Kalau ibu yang empati, dia akan mendukung anak itu dengan, iya nggak apa-apa nak, emang kalau belajar jalan suka jatuh. Tapi kadang-kadang ada ibu yang lupa bahwa berjalan aja itu sebenarnya sesuatu yang kompleks. Jadi gitu aja kok jatuh sih gitu ya. Itu anak menjadi ragu-ragu, saya kok gimana ya yang jalan yang benar. Itu salah satunya, sehingga anak yang sebetulnya pada dasarnya dari kecil sampai mungkin 5 tahunan itu ingin memamerkan apa yang ada, tidak mendapatkan validasi atau pujian atau perhatian yang cukup dari ibunya. Kritik terus ya. Kritik, atau memang ibunya tidak menyadari bahwa anaknya butuh gitu ya. Yang kedua, nilai budaya, nilai agama yang menjadi pegangan dari seorang anak. Jadi values ya, norms gitu ditanamkan oleh orang tua. Seringkali orang tua lupa dan tidak konsisten memberikan nilai-nilai itu. Jadi dia bilang kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Namun pada prakteknya yang dilakukan orang tua nggak sesuai. Misalnya nggak kasih contoh. Jadi yang penting memang kalau untuk orang tua kan contoh ya. Jadi misalnya nggak boleh bohong, tetapi ketika menerima telepon, bilang dong mama lagi nggak ada gitu. Itu kan buat anak jadi bingung. Nah, jadi kedua hal itu akan membuat menjadi seseorang yang sehat. Suatu narsisisme yang sehat artinya anak itu perlu juga mempunyai perasaan cinta kepada diri sendiri. Ya, kenapa perlu? Karena kalau nggak cinta sama diri sendiri, dia nggak akan tampil rapi, tidak ingin punya cita-cita yang luhur ya. Tapi tidak berlebihan ya. Jadi narsisisme itu ada yang sehat. Jadi kalau tadi dia dapat empati, dapat perhatian dari ibunya, dia akan punya ambisi yang sehat, narsisisme yang sehat. Kebalikannya juga hal yang satu lagi yang juga diperlukan oleh anak tadi adalah nilai-nilai. Jadi kalau anak nilainya yang didapat itu orang tua mencontohkan dengan baik, dia akan punya values sehingga menjadi orang yang baik, orang yang jujur. Itulah yang diinginkan ya, orang yang jujur, baik, berambisi, sehat. Nah kalau orang narsisistik tadi empatinya nggak dapet, terus juga nilai-nilainya tidak konsisten sehingga dia selalu butuh hunger of kelaparan terus terhadap pujian, terhadap perhatian karena dari kecil dia kurang. Seperti itu, sehingga tampilnya
bisa macam-macam. Bisa yang minggu lalu atau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ada 3 macam ya. Jadi sebetulnya ada 2 tapi bisa dipecah lagi. Yang pertama adalah yang kepengen selalu tampil karena dia butuh sekali, itu disebut sebagai grandios dan juga malignan. Tapi kalau yang sebetulnya dia kepengen menunjukkan kebolehannya tetapi seolah-olah dia tidak, jadi pasif agresif atau pasangannya yang dia bisa banggakan ya, pasangannya pintar, cantik, bisa dipamerkan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat seorang NPD itu dia kelihatannya arogan, sombong, percaya diri dan merasa dia tuh hebat. Sebetulnya dalamnya itu justru berlawanan rapuh, rapuh sekali. Dia very insecure, yes. Ya percaya dirinya kurang. Terus di dalamnya itu selalu juga ada apa ya? Ragu-ragu. Ya, keraguan-raguan. Ya, jadi itu dipakai apa namanya? Bukan dipakai, ditutupi dengan keinginan untuk dipuji-puji terus. Tapi ya nggak akan habis-habis. Iya, iya. Akarnya adalah dari sejak kecil itu. Iya. Ya. Sejak kecil itu dia kurang mendapatkan support dari orang tua. Betul. Ya kan dikritik terus, dibanding-bandingkan. Ya kan? Jadi dia ngerasa sangat-sangat tidak percaya diri gitu kan ya. Jadi ini yang menyebabkan dia ingin terus dipuji dan malah menuntut orang untuk memuji dia terus gitu ya. Dan dia tidak senang kalau ada orang itu melebihi dia. Iya. Gitu ya. Pokoknya dulu juga kalau dia ingat lagi zaman dulu dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih dari dia, dia nggak suka gitu ya. Jadi sebetulnya masa kecil orang yang NPD ini sangat-sangat tidak bahagia. Ya, kesian sebetulnya, tapi jadinya mengacaukan orang gitu ya. Membuat orang tidak nyaman. Iya. Nah sekarang kalau pertanyaannya nih, apa orang yang sudah menderita personality disorder narcissistic ini bisa nggak ya sembuh atau mau nggak dia berobat? Karena dia kan nggak pernah merasa atau tidak mau ya merasa salah, tidak mau merasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi gimana dia mau berobat? Kapan dia bisa berobat? Oke. Jadi kalau ditanya kapan dia berobat, sebetulnya kalau ada suatu peristiwa yang membuat dia menjadi merasa sedih, terpuruk, merasa loh kok saya benar-benar jatuh gitu ya. Jadi intinya depresi ya. Kalau seorang NPD ini depresi, nah dia merasa sangat tidak nyaman karena tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan, sehingga kalau pasangannya ngeh ya atau menyadari bahwa kondisinya itu dia depresi, maka biasanya pasangan kan akan tahu ya dokter ini ya bahwa oh ini orangnya lagi sedih ya, itu mungkin akan bisa diajak untuk berobat. Atau dia dalam kondisi cemas sekali sampai serangan panik, itu bisa. Tapi kalau dia tidak ada gangguan sindrom klinis yang dialami, nggak bakal dia mau. Jadi misalnya kalau hanya kecewa saja dia paling marah, ya kan? Paling marah terus nanti membalas kekecewaannya. Tapi ini mungkin sesuatu yang seperti dia di PHK, atau bisnis bangkrut, ya sesuatu yang di luar kendali dia kan. Betul. Nah, jadi itu dia bisa depresi ya. Iya. Baru dia datang ke psikiater. Ya sebetulnya juga paling-paling dia tidak separah semula lah narsisistiknya, paling-paling begitu ya. Kalau berubah karakternya kan nggak mungkin. Kalau berubah itu harus mengalami suatu psikoterapi yang mendalam, ya kan, psikoterapi psikodinamik atau psikoanalisis, dan harus tahan ya karena prosesnya lama, dan dalam proses itu dia akan kadang-kadang menjadi memburuk, menjadi sedih. Karena apa? Karena dibongkar pengalaman-pengalaman buruk masa lalunya, sehingga pulang dari terapi dia menjadi sedih, menjadi nggak enak. Itu mungkin yang biasanya lalu dia berhenti di situ. Maunya lebih enak kok dibikin
Iya. parah gitu kan. Atau dia juga berhenti pada saat transference cure, Dokter In. Iya. Jadi udah nyaman sama dokternya, udah enak, ya udahlah. Intinya nggak ketemu, tapi yang penting dia udah Paling nggak nyaman. dia lebih mendingan lah gitu, paling-paling gitu ya. Gitu palingan. Ya, ya. Lalu biasanya nih ada nggak ya kiat-kiat, paling nggak yang paling praktis aja deh, nggak usah macam-macam, kiat-kiat untuk menghadapi orang-orang kayak gini tuh gimana ya? Yang paling gampang. Iya, apa gimana? emang agak susah, bukan agak, memang sulit, apalagi kalau ini suami istri atau pasangan ya. Kalau menurut buku sih dikatakan bahwa pertama set boundaries ya, Dokter In. Memberi batasan gitu Memberi ya? batasan. Tapi juga tergantung dari si pasangan yang di abuse ya, atau yang ditekan oleh si narsisistik ini. Ya, kalau dia men-set boundaries, kemudian lalu dia selain itu juga bisa membatasi percakapan, kemudian jadi nggak mau diajak argumentasi gitu ya. Karena kan kalau argumentasi bisa lagi gaslighting, dia lagi yang kalah nanti ngomongnya. Iya, jadi kan Jadi singkat aja gitu ya. ngomongnya singkat. Kalau kemudian karena dia nggak diajak ngomong atau ngomongnya cuma singkat, bisa jadi kan dia silent treatment ini, si narcissistic personality disorder, si NPD ini. Terus gimana dong pasangannya? Tetap juga meladeninya dengan ya udah, kalau dia maunya diam, ditungguin aja sampai kapan sampai kapan setahannya. Walaupun kalau misalnya diladenin, tetap diladenin ya, misalnya disediapin makan, kemudian apapun yang biasanya tetap dilakukan, tapi membatasi diri, tetap seperti itu sih, Dokter In. Karena biasanya orang-orang yang seperti NPD itu kan nggak mau tanggung jawab, lalu dia juga nggak merasa bersalah. Betul. Ya kan? Jadi susah, apalagi kalau ada diskusi mengenai masalah yang Alami itu, biasanya dia menolak. Ya kan? Iya, karena dia merasa dia yang ditunjuk, Iya. kamu nih yang salah, kamu yang menyebabkan dia, dan itu sangat alergi dia terhadap itu. Jadi pada dasarnya adalah jangan mau terpancing, harus ada batasan. Ya, dan kita mesti tegas. Nah itu tegas juga. Ya, jadi jangan nanti dirayu lagi, gombal lagi, masuk lagi. Karena pintar merayu nih orang-orang NPD ya. Iya. Itu kurang lebihnya. Kurang lebih Mungkin seperti nanti itu. Bisa kita jabarkan lagi pada kesempatan berikutnya seperti apa detailnya. Iya. Kurang lebihnya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi, gimana? Simpulannya ya. Apa lagi tuh tadi? Iya. Jadi simpulannya bahwa menjadi mengalami narcissistic personality disorder itu bukan kemauan dari yang bersangkutan, tetapi karena pengalaman masa kecilnya yang tidak bahagia, yang merasa sedih, yang merasa tersiksa, akhirnya dia hunger for attention terus ya. Jadi menjadi haus akan perhatian dan haus akan pujian. Ya seperti itu. Tidak terbentuk suatu ambisi yang sehat, tapi yang sakit dalam tanda kutip. Nah, yang kita bicarakan tadi juga adalah bagaimana, apakah orang ini bisa diajak berobat atau tidak. Berobat, dia depresi ya. Bisa diajak berobat kalau dia mengalami depresi, sehingga dia merasa butuh untuk keluar dari situasi yang gak enak itu. Yang ketiga, bagaimana sikap menghadapi orang ini, set boundaries, ngomong seperlunya, dan tegas. Demikian Dokter In, kayaknya gitu kesimpulannya. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.